Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Di mana ada Pak SBY, di situ nggak ada Ibu Megawati. Di mana ada Pak Jokowi, di situ pun tidak ada Ibu Megawati. Ini terjadi pada saat sidang tahunan MPR yang dihadiri tokoh-tokoh nasional. Ada Pak Yusuf Kala, Pak Tri Sutrisno, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang menarik, tidak ada Ibu Megawati. Di mana ada SBY, ada Jokowi, di situ nggak ada Ibu Megawati, teman-teman ya. Nah, sebetulnya apa yang membuat Ibu Megawati ini, di mana ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, beliau tidak pernah hadir? Kita flashback dulu, teman-teman ya. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tak hadir dalam sidang tahunan DPR MPR di Kompleks Parlemen. Sidang tahunan MPR adalah forum resmi kenegaraan yang diselenggarakan setiap tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Republik Indonesia, biasanya menjelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Sidang ini merupakan bagian dari tradisi ketatanegaraan yang bertujuan untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara kepada rakyat. Sejumlah tokoh nasional juga tanpa hadir, antara lain Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, dan Wakil Presiden ke-11 RI Budiono. Hadir juga para menteri di Kabinet Indonesia Maju beserta seluruh pimpinan partai politik. Dan yang saya hormati, para ketua umum partai politik yang saya sayangi dan saya cintai, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Haja Megawati Soekarno Putri, atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya. Diwakilkan. Ini apa ini? Tenang. Momen Jokowi beri 2 jempol ke Pak Prabowo Subianto usai pidato di sidang tahunan MPR. Yang bawah, Ibu Megawati nggak hadir dikarenakan sibuk ngurusin Hasto. Yang edit. yang edit. Ini parah nih. Tenang. 2 jempol untuk Pak Prabowo dari Pak Joko Widodo, teman-teman. Itu enggak, aduh gawat. Itu ditanya Pak, nanti baca aja. Untuk Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 gitu. Padahal saya sendiri, PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi itu udah ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Dipermalukan di depan orang banyak Pak Joko Widodo oleh Ibu Ketum Mak Banteng, Ibu Megawati Soekarno Putri. Aduh. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega, oh semua juga ada waktunya Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini, dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Ada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, Pak Joko Widodo cabut dari PDIP karena apa? Kita tahulah Ibu Megawati ini seperti apa, ya kan? Keputusan itu di tangan Ibu Ketum, bukan di tangan Pak Joko Widodo. Tetapi di akhir masa jabatannya sebagai presiden, Pak Jokowi nggak mau lagi disetir sama Ibu Ketum ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Akhirnya Pak Jokowi cabut
Disitulah Ibu Ketum Ibu Megawati sakit hati lah, mungkin seperti itu teman-teman ya. Sampai dengan saat ini ada Pak Jokowi, nggak akan ada Ibu Megawati. Dalam percaturan politik ada dua yang Mega tidak tertarik untuk bersalaman. Apa itu? Pejabat di Republik ini ada dua. Satu namanya Amin Rais, Ketua MPR, itu gak ada itu mau bersalaman. Kedua SBY, gitu loh. Itulah udah dalam kamus dia, nggak ada itu. Jadi ini bukan soal dendam nggak dendam, ya kan? Dia mengalami kepahitan, ya kan? Sebagai ketua MPR waktu itu, kemudian dibikin ada poros tengah, dibelahlah dia dengan Gus Dur, ya kan? Dengan legalisasi poros tengah, di situ Mega merasa ditikam, Mega merasa dikhianati gitulah. Yang sebenarnya dialah yang jadi presiden waktu itu, gitu loh. Aduh, katanya bukan dendam ya. Kalau bukan dendam apa namanya? Ketemu nggak mau, jabat tangan dengan Pak SBY, dengan siapa lagi tadi katanya, sama Amin Rais juga nggak mau. Itu kalau bukan dendam apa namanya? Sakit hati. Inilah ya Ibu Megawati Soekarno Putri ini ya, yang harusnya yang namanya negarawan sejati itu merangkul, seperti Pak Prabowo Subianto tuh ya. Pak Prabowo Subianto ini kan pernah juga ya dihianati oleh Ibu Megawati soal perjanjian batu tulis, tapi Pak Prabowo Subianto slow aja ya, masih didatangnya Ibu Megawati, masih mau nyalamin ya. Itu baru contoh negarawan sejati, nggak seperti Ibu Megawati Soekarno Putri teman-teman ya. Nih kita lanjut ke video berikutnya nih. Kalau hubungan saya dengan Ibu Megawati, saya harus jujur memang belum pulih, masih ada jarak. Ikhtiar untuk saya bisa menjalin komunikasi mungkin saya lakukan selama 10 tahun. 10 tahun? Mendiang Taufik Kemas, sahabat saya, suami Ibu Megawati, juga berusaha untuk memulihkanlah silaturahim kami berdua. Jadi bukannya tidak ada kehendak dari banyak pihak, tapi Allah belum menakdirkan. Belum menakdirkan. Saya tetap menghormati beliau sebagai presiden saya juga dulu, sebelum saya. Tidak akan pernah hilang hormat saya kepada beliau. Tetapi kenyataannya memang sekali lagi Tuhan yang Maha Kuasa belum menakdirkan untuk hubungan kami kembali normal. Nah, ya. Ini antara Ibu Megawati dan Pak SBY. Pak SBY sudah menjelaskan, Pak SBY ini sudah berusaha untuk merajut kembali hubungan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan almarhum suami Ibu Megawati, Pak Taufik Kemas, itu pun juga menginginkan silaturahmi itu terjalin kembali antara Ibu Megawati dan Pak SBY. Tapi sepertinya Ibu Megawati yang nggak mau teman-teman ya. Luar biasa keras berarti Ibu Megawati ini. Iya. Perjanjian batu tulis kembali viral dan ramai dikenang jelang Pilpres 2024. Perjanjian batu tulis ini ditandatangani oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 2009. Pada perjanjian batu tulis, PDIP mengusung Megawati sebagai Capres 2009 dan Prabowo sebagai Cawapresnya. Namun, ada poin yang belum tuntas atau diingkari dalam perjanjian tersebut, di mana pada poin ke-7, Megawati berjanji akan mendukung Prabowo sebagai Capres 2014. Namun, jelang pemilu 2014, Prabowo mengungkit perjanjian batu tulis 2009 karena merasa dikhianati, karena saat itu PDIP justru mengusung Jokowi untuk melawan Prabowo. Nah ya, Ibu Megawati bahkan mengkhianati Pak Prabowo Subianto. Pada pemilu 2019, PDIP lagi-lagi mengusung Jokowi sebagai capres mereka. Perjanjian ini juga semakin sulit terwujud, lantaran pada Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Pada Pilpres 2024, Prabowo disebut ditawari sebagai cawapres Ganjar Pranowo, namun ia menolak karena Partai Gerindra menginginkan Prabowo yang maju sebagai capres. Isi perjanjian batu tulis ini kemudian ramai dikenang publik, mengingat lagi-lagi Prabowo juga maju sebagai bakal capres
yang tentu akan menjadi lawan berat Ganjar Pranowo. Kalau Anda di pihak saya, kira-kira kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta ya cukup lama lah, beberapa bulan itu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita, ya jadi itu. Mas Prabowo sama Mbak Mega ada perjanjian batu tulis. Iya. Itu yang maju yang kedua tahun 2009. Iya kan? Iya. Yang terakhir yang beliau wapresnya Mbak Mega. Ya. Iya kan? Dan di pointer terakhir itu di situ aku baca itu kalau Mbak Mega nggak maju, Prabowo. 2014 ya? Iya 2014 itu Prabowo presidennya gitu kan. Lalu waktu itu yang dicalonkan Jokowi. Aku langsung ketemu beliau, Pak Prabowo tidak marah, tidak apa-apa, kita ngomong empat mata. Pak Prabowo tidak marah teman-teman ya, walaupun sudah dikhianati oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kecewa ada, tapi nggak berlarut-larut. Inilah namanya negarawan sejati, bukan seperti ya maaf Ibu Megawati Soekarno Putri. Masa iya puluhan tahun ya nggak jabat tangan, nggak mau ketemu dengan Pak SBY. Bahkan Pak SBY di pemakamannya almarhum suami Ibu Megawati, Pak Taufik Kemas, Pak SBY datang tuh. Pak SBY datang nyalamin juga Ibu Megawati Soekarno Putri, teman-teman. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan nanti komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.